Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Di video ini kita akan membahas secara singkat sebuah peraturan terbaru yang aneh dari negara Indonesia mengenai pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kenapa aneh? Ya aneh aja sih menurut saya. Makanya kemarin-kemarin tuh saya males juga bahas sebenarnya. Tapi karena banyak banget yang minta, Mbak bahas dong. Mbak itu gimana tentang barang bawaan? Ya pasti semuanya sudah pada denger ya. Kan di HP-nya ada media sosial, itu di TikTok viral banget tuh. Dan peraturan ini sampai sekarang masih bikin saya bingung dan bertanya-tanya juga sih. Dan sampai sekarang juga nih peraturan terbaru mengenai barang bawaan ini pun masih menjadi kontroversi. Masih jadi polemik pokoknya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Apalagi yang mau pulang ke Indonesia selamanya yang mengikuti program repatriasi migran atau pemutihan pulang. Kan jelas ya akan banyak banget barang yang dibawa, bahkan sampai berpuluh-puluh kilo beratnya. Tentu aja hal ini membuat kita semua risau. Apa barang-barang bekas kita ini juga harus bayar pajak? Apa koper kita nanti akan dicoret-coret tuh dan ditandain? Lah kan ini repot banget jadinya. Tapi kalau melihat peraturannya nggak semenakutkan itu kok. Kayaknya aja ribet. Sebenarnya nggak begitu ribet banget. Dan peraturan ini juga sebenarnya sudah lama, yaitu tentang kebijakan dan pengaturan impor mengenai pokok pengaturan Permendak nomor 36 tahun 2023 dan mulai aktif beberapa hari yang lalu, yaitu sejak tanggal 10 Maret 2024 ini. Adapun pelaksana dari aturan ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini didasari dan diberlakukan agar barang-barang bawaan penumpang tidak masuk ke Indonesia untuk diperdagangkan secara tidak resmi. Contohnya, di Indonesia sekarang kan heboh banget ya dengan para jastip-jastip yang jualan tanpa bayar pajak dan memasukkan barang ke Indonesia sebagai barang bawaan pribadi. Saya sendiri tuh kemarin waktu ke Bangkok ya, itu semuanya mall-mall yang ada di Bangkok isinya orang Indonesia semuanya. Mall-mall yang ada di Bangkok itu dari ujung ke ujung isinya semua jastipan, semua pada nawarin barang, semuanya pada siaran live pakai tongsisnya masing-masing. Bahkan ada sebuah mall di Bangkok itu yang menulis pengumuman itu pakai bahasa Indonesia, tau nggak sih, saking banyaknya orang Indonesia yang datang ke situ. Apalagi kemarin kan viral tuh makanan sejenis roti dari Bangkok, yaitu milk bun seberat 1 ton yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya gara-gara mereka nih, gara-gara tukang-tukang jastip ini, kita yang penumpang-penumpang biasa ini jadi kena imbasnya juga. Kalau menurut peraturan tersebut, kita yang akan masuk ke Indonesia dari luar negara, negara manapun juga itu ya, ada 11 barang bawaan yang dibatasi. Antara lainnya ada barang tekstil jadi maksimal 5 buah per orangnya. Kemudian juga ada tas, maksimal 2 buah per orang boleh dibawa. Kemudian alas kaki, maksimal 2 pasang per orang. Dan lain-lain masih banyak lagi. Lengkapnya sudah banyak beredar ya di media sosial. Anda pasti sudah baca sendiri lah itu apa-apa aja barangnya. Lalu, apa yang akan terjadi jika seseorang membawa barang melebihi batas tersebut? Maka dia akan diminta membayar bea masuk dan pajak impor. Pihak Bea Cukai mencontohkan ya, apabila ada seorang penumpang membawa 2 buah sepatu dari luar negara dan harganya tidak melebihi 500 US dollar, maka tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor. 500 US dollar itu sekitar 5 jutaan gitu ya. Dan pembebasan bea masuk dan pajak impor ini karena adanya fasilitas pembebasan fiskal senilai 500 US dollar bagi barang-barang yang digunakan untuk diri sendiri dan tidak digunakan untuk dijual kembali. Dan dari yang saya pahami nih, yang dibatasi ini adalah oleh-oleh. Yang namanya oleh-oleh ya kan pasti barang baru ya. Ada bungkusnya, ada tagnya, ada paper bagnya juga nih. Ya pokoknya barang-barang yang masih baru kita belilah dari toko. Untuk barang-barang bekas dan memang barang bawaan yang kita pakai sehari-hari, saya belum pernah lihat sih sampai dengan sekarang yang disuruh bayar pajak. Kan nggak mungkin dong kita nih bawa celana gitu kan yang udah sobek-sobek dikit masa disuruh bayar pajak. Atau kita bawa baju dalaman suruh bayar pajak, kan itu kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi pada intinya begini, bagi kita yang dari Malaysia ini nih dan akan membawa banyak barang, tenang aja. Selagi memang benar dan terlihat itu adalah barang bekas dan barang pemakaian kita sehari-hari, lepas-lepas aja kok. Selama ini yang ikut pemutihan pulang, kemarin ada yang ke Surabaya tuh, ada yang bawa
40 kilogram berat kopernya, ya alhamdulillah lancar aja sih. Karena memang dia nggak bawa barang-barang baru dan nggak banyak bawa oleh-oleh, hanya bawa barang-barang yang dia pakai di Malaysia ini. Kalaupun misalnya Anda mau beli baju baru, sepatu baru, saran saya sih dibuka aja ya plastik pembungkusnya itu. Kemudian tagnya juga dibuka, stiker-stiker yang menandakan itu barang baru juga dibuka. Paper bagnya nggak usah dibawa, bawa aja barangnya, bawa aja isinya. Kalaupun kita mau beli Milo atau white coffee, ya namanya mudik kan pasti banyak ya oleh-olehnya, pengen ngasih saudara-saudara gitu, satu biji, ya bisa dibawa, tapi jangan banyak-banyak. Bawa sewajarnya aja, bawa 2-3 bungkus gitu boleh. Kalau kita bawa banyak-banyak, yang ada kita akan dituduh jadi just tip juga dan disuruh bayar pajak. Jadi ya semoga kedepannya akan ada kejelasan ya dari pihak Bea Cukai maupun dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di luar negara ini nggak kebingungan. Gimana dengan barang kita? Gimana dengan handphone kita, laptop kita, iPad, atau ada yang bawa tablet, itu semuanya boleh. Asalkan masih pemakaian dan juga milik pribadi kita, bukan untuk dijual kembali. Oke, sekian mengenai hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit banget ya penjelasannya, karena memang belum banyak sih yang bisa kita pahami. Semuanya juga masih kebingungan. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.